Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Solehah dengan NIM 0801 118253 0011 dari jurusan Matematika. Kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini sudah ada soal yang pertama, yaitu buat sintaks untuk pecahan uang 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 5000, 75000, dan 100.000. Yang pertama itu kita buat dulu algoritma deskriptif. Sebelum membuat program C++-nya, kita buat dulu logikanya dalam bentuk algoritma deskriptif, yaitu program dimulai dengan memesan tempat variabel untuk menyimpan jumlah uang dan variabel lain untuk menyimpan hasil perhitungan sementara. Nanti itu ada dua variabel yang bertipe integer yang akan kita gunakan pada program. Lalu program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang dimiliki. Nah, nilai uang ini nanti akan disimpan untuk ke prosesnya nanti. Selanjutnya, program mulai memeriksa uang dari pecahan yang paling besar dengan beberapa kondisi. Nanti ada kondisi, yaitu berupa if yang saya pakai. Jika jumlah uang masih cukup untuk pecahan tersebut, maka program menentukan berapa lembar uang yang bisa digunakan. Sisanya tadi akan dikurangi. Lalu hasilnya langsung ditampilkan agar pengguna mengetahui berapa lembar pecahan uang. Nah, setelah selesai dengan satu pecahan, program lanjut ke kondisi yang selanjutnya, yaitu pecahan yang lebih kecil, dan melakukan proses yang sama seperti kondisi yang sebelumnya. Nah, hal ini terus dilakukan sampai semua pecahan uang yang masih tersedia dan tidak ada lagi uang yang bisa diuraikan. Nah, yang terakhir itu kita menampilkan atau mencetak semua pecahan dan program pun selesai. Nanti dia akan muncul di layar monitor atau outputnya nanti. Nah, yang kedua itu sudah code. Kita buat dulu dalam bahasa manusia, tetapi dia sudah dicampur dengan bahasa pemrograman agar lebih mudah nanti membuat programnya. Yang pertama itu kita deklarasikan dulu atau inisiasi, yaitu variabel uang yang akan diinputkan nanti, dan hasil ini yang akan kita cari, yaitu dengan tipe data integer, supaya dia karena dia ini kan merupakan bilangan bulat, bukan pecahan. Lalu kita begin ini untuk memulai program. Lalu kita akan menginput uang. Lalu kalau sudah diinput uangnya, program itu kan akan menyimpannya di variabel uang tadi kan. Lalu kita langsung masuk ke kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama itu saya pakai if, yaitu jika uang itu lebih besar atau sama dengan 100.000, maka hasilnya nanti akan diproses seperti ini. Nanti hasilnya itu uang, misalkan uangnya itu 250.000 nih, dibagi dengan 100.000. Ada berapa? Misalkan kan nggak bisa 250.000 dibagi 100.000. Nanti ada sisanya kan, berarti 200.000 itu dibagi 100.000. Hasilnya itu adalah 2. Lalu sisanya tadi adalah 50.000. Jadi uang sisa bagi si 250.000 tadi adalah 50.000. Nih, maka sisa 50 sisa bagi 100.000, maka akan ditampilkan hasilnya nanti berapa si hasil yang ini untuk if yang pertama.
Lalu jika masih ada uang yang tersisa, maka dia akan lanjut ke kondisi yang berikutnya. Dia akan mengecek semua kondisi yang ada yang kita buat, yaitu jika uang lebih besar sama dengan 75.000, maka dia akan memproses hasil ini. Kan tadi 50.000, berarti dia tidak akan dicek di sini karena dia lebih kecil dari 75.000. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 75.000, maka dia akan mengecek ini. Jika tidak, dia akan lanjut ke kondisi yang berikutnya. Ini. Jika uang lebih besar sama dengan 50.000, maka tadi kan masih ada 50.000 tuh. Maka dia akan memproses hasil ini. Jadi uang 50.000 dibagi 50.000 itu kan 1, berarti dia menghasilkan 1 lembar nantinya. Lalu uang ini dibagi, hasil baginya berapa? 0 kan? Maka dia langsung ke kondisi berikutnya, mengecek kondisi seluruh kondisi yang ada. Jika uang lebih besar sama dengan 20.000, maka dia akan mengecek ini. Jika tidak, dia akan lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Karena tadi uangnya sudah tidak ada sisa baginya, maka dia akan lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Jika uang lebih besar sama dengan 10.000, maka dia akan mencetak ini, hasil dan uang ini. Jika tidak, dia akan lanjut lagi ke kondisi yang berikutnya sampai habis, sampai sisa baginya tadi habis, tidak ada yang tersisa gitu. Lanjut ke flowchart-nya. Nah, flowchart ini merupakan bagian bahasa pemrograman dalam bentuk bagan atau simbol-simbol seperti ini. Nah, yang pertama itu kita mulai program dengan menggunakan start. Start ini menggunakan simbol oval atau terminator ini untuk start. Lalu dia menginput uang dengan menggunakan jajar genjang untuk input dan output. Kalau oval tadi untuk untuk memulai dan mengakhiri program. Lalu kan tadi langsung masuk ke kondisi. Maka kondisi itu menggunakan belah ketupat. Jika kondisinya benar, maka dia akan mencetak prosesnya lalu menghasilkan output. Nah, jika tidak, dia akan melanjutkan ke kondisi yang berikutnya dan begitupun selanjutnya. Jika dia benar, dia akan memproses dan mengeluarkan output sampai kondisinya habis. Nah, kalau semuanya sudah dilakukan dan hasilnya sudah ditentukan oleh program, maka dia akan langsung ke end. Nih, outputnya bakalan ke end, berarti dia mengakhiri program. Nah, sebelum itu untuk proses itu menggunakan simbol persegi panjang. Lalu untuk output itu yaitu jajar genjang lagi, dan mengakhiri program itu dengan menggunakan oval. Oke, kalau sudah, kita akan langsung ke programnya. Ini adalah programnya. Oke, kita langsung ke programnya. Nah, ini dia. Ini ada bagian headernya. Headernya ini memiliki 3 struktur utama, yaitu include IOStream. Include IOStream ini untuk memanggil library yang ada pada C++, yaitu IOStream. Lalu using namespace std ini dia akan menggunakan pustaka atau library dari si IOStream, yaitu berupa cin, cout, dan inline. Lalu inmain ini untuk fungsi utama pada program yang menjalankan semua program. Lalu buka kurawal dengan tutup kurawal itu untuk memulai program dan mengakhiri program. Selanjutnya kita mendeklarasikan atau menginisiasi programnya itu kan
nanti membutuhkan variabel. Nah, variabelnya itu berbentuk integer. Lalu ada uang, variabel uang, dan variabel hasil. Variabel uang ini akan diinput oleh pengguna dan akan disimpan di variabel uang tadi. Lanjut, kita ke kondisinya. Ini kondisi yang pertama. Jika uang lebih besar, sama seperti tadi, ya, jika uang lebih besar sama dengan 100.000, maka dia akan membuka prosesnya. Jadi maksudnya proses ini punyanya kondisi yang pertama atau if yang pertama. Jadi sampai sini saja. Nanti yang kedua itu milik yang kedua, if yang kedua gitu. Jika uang lebih besar sama dengan 100.000 ini, maka dia akan memproses yang ini. Lalu dia akan mencetak output atau mencetak ke layar 100.000 itu ada berapa nantinya. 100.000 itu akan mengeluarkan hasil dari si pembagian ini tadi. Oke. Kalau sudah dia kalau masih ada sisa baginya, dia bakalan ngecek ke kondisi yang selanjutnya. Jika uang lebih besar sama dengan 75.000, dia akan mengecek apakah masih ada sisa 75.000. Jika tidak atau kurang dari 75.000, dia akan mengecek ke kondisi berikutnya yang ini. Nah, tadi kan masih ada misalkan 250.000, masih ada 50.000, maka dia akan mengecek ini. Lanjut, kalau masih ada dia akan mengecek kondisi selanjutnya dan akan mencetak hasilnya sampai ke kondisi yang berikutnya. Saya menggunakan if dan if. Ini sampai habis. Lalu ada yang terakhir itu if, yaitu lebih besar sama dengan 500. Nah, ini kan if yang terakhir, berarti dia tidak tidak menghitung hasil baginya lagi karena sudah habis. Jadi kalau misalkan masih ada sisa nih, misalnya 250.750 perak misalkan, dia bakalan menghitung yang 500-nya aja. Jadi 750 tuh cuman ada 500 itu cuman 1. Jadi yang sisanya tidak dihitung karena sudah termasuk ke dalam yang if yang terakhir, yang ini. Oke, lalu dia akan mencetak hasilnya. Lalu ini ada tutup kurawal untuk mengakhiri program. Nah, untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan baik atau untuk mengetahui apakah ada yang salah pada program ini, kita langsung saja running. Oke, misalkan kita punya uang tadi kan 250.500 misalkan. Nah, di sini tidak menggunakan titik karena dia sangat sensitif. Kalau kita menggunakan titik berarti dia menghitungnya menjadi koma. Enter. Nah, maka ini adalah pecahan uang yang dihasilkan dari 250.500 perak. Dia ada pecahan 100.000 itu ada 2, 50.000 itu ada 1, dan 500 itu ada 1. Nah, coba kita cek ya, kalau dia tadi misalkan misalkan 250.750 perak. Jadi kita enter. Nah, maka sisa dari 750 perak ini akan dihitung cuman 500 perak, jadi cuman 1. Jadi 250 peraknya termasuk ke dalam 500 perak gitu.
Oke, kita lanjut ke penjelasan program. Ini sebenarnya sama seperti tadi penjelasannya, yaitu kita mulai dulu programnya biar kita lebih mudah kita lihat. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk penjelasan programnya itu bagian ininya misalkan kita tidak usah jelaskan ya karena ini merupakan headernya. Langsung saja kita ke kurung kurawalnya, itu mulai program. Yang pertama itu kita mulai program, lalu pesan variabel uang dan hasil dengan tipe integer. Nah, yang ini yang memesan variabelnya. Lalu yang kedua itu dia bakalan menampilkan pesan, itu masukkan jumlah uang ke layar agar pengguna tuh tahu harus memasukkan jumlah uangnya berapa. Terserah kita mau masukin atau menginput berapa uangnya. Lalu program membaca nilai uang yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke variabel uang. Nah, ini tadi dia akan menyimpannya di variabel uang. Lalu yang ke selanjutnya dia bakalan masuk ke kondisi yang pertama. Dia bakalan mengecek pecahan yang pertama yaitu 100.000. Yang ini. Dia bakal ngecek yang ini. Nah, program memeriksa apakah nilai uang lebih besar atau sama dengan 100.000. Nah, jika iya, program akan menghitung berapa lembar uang 100.000 yang bisa diberikan dengan membagi uang dengan 100.000. Lalu, program kemudian mengurangi uang dengan total lembar 100.000 yang telah dihitung. Yang ini tadi. Yang ini nih. Nah, lalu kalau sudah, program menampilkan jumlah lembar uang ke layar. Ada berapa nih? Berapa lembar uangnya misalkan. Jika ini sudah selesai, dia akan lanjut ke kondisi yang berikutnya, yaitu mengecek pecahan 75.000. Dia akan mengecek apakah sisa uang lebih besar atau sama dengan 75.000. Jika iya, dia akan melakukan proses yang selanjutnya. Selanjutnya dia bakalan ngecek sampai si uang itu habis atau tidak tersisa gitu. Lalu program selesai. Dia bakalan mengecek terus kondisinya sampai habis. Dia akan mengecek satu-satu, walaupun uangnya sudah habis, dia bakalan ngecek terus, bakalan ngecek sampai ke 500 perak ini. Oke. Mungkin ini dia penjelasan programnya. Mungkin sampai sini saja tugas video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan pada program maupun kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.